Fase dakwah terang-terangan Part 1. Setelah berjalan beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 94-99. Maka sampaikanlah, Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud sholat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Surah Al-Hijr ayat 94-99. Karena ayat ini turun pada malam hari, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keesokan harinya naik ke atas bukit Abi Qubais. Abi Qubais adalah bukit khusus untuk mengiklankan informasi di Mekah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berteriak keras dan mengatakan, hati-hati, bahaya penyerangan sudah dekat pagi ini. Yang naik ke bukit Abi Qubais biasanya adalah budak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teriak dengan sangat keras, terdengar oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy segera datang ke dekat bukit Abi Qubais dan mereka kaget, ternyata yang dilihat adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling jujur dan terpercaya, sangat dihormati oleh orang-orang Mekah. Setelah orang-orang Quraisy berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Quraisy, bagaimana bila aku mengatakan kepada kalian, bahwa di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sekarang? Apakah kalian percaya dengan aku? Serentak semuanya berkata pada saat itu, tentu. Karena kami belum pernah sekalipun mendapatkan engkau berbohong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah yang di antara dua tanganku ada azab yang pedih. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, orang yang paling pertama menolak dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia langsung berteriak pada saat itu, kecelakaan bagimu Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami semuanya di sini hanya untuk menyampaikan masalah itu? Maka Abu Lahab akhirnya membubarkan orang-orang dan dia berkata pada saat itu, bubarlah dan jangan dengarkan dia. Lalu dia sepakat dengan istrinya untuk meletakkan duri di jalan yang dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah pada saat itu di bukit Abu Qubais wahyu Allah surah Al-Lahab, surah nomor 111 ayat 1-5, dan langsung pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencap dia ahli neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan, begitu pula, istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surah Al-Lahab, surah nomor 111 ayat 1-5.